Anwar sudah mengemudi 12 jam tanpa istirahat dari Surabaya menuju Jakarta. Walaupun tubuhnya sudah lelah, Pak Anwar hanya berpikir satu hal, sedikit lagi, nanti istirahat di Cirebon. Tapi tubuh tidak bisa diajak kompromi. Saat kepala mulai terayun, kesadaran pun perlahan pergi. Dalam hitungan detik, If you want to know about microsleep, watch it on Smart Skill School. Stay awake, stay alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Sehat, barokah, bahagia. Itulah pesan dari Tausiah Adi Warman. Namun kali ini Smart Skill School mengeluarkan satu channel baru lagi dengan nama CRRS Yarsi yang menceritakan hal ihwal mengenai kesehatan. Di mana kalau kita lihat supir truk tadi mengantuk dan akhirnya terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini sering terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi? Para dokter mengatakan bahwa ini adalah microsleep. Mari kita tanyakan kepada Dr. Marina Anggunsari, SPN, spesialis saraf Rumah Sakit Yarsi. Dokter, apa itu microsleep, dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi microsleep adalah gangguan tidur singkat, hanya sekejap aja tidak disengaja, berlangsung 3-15 detik paling maksimal yang terjadi ketika harusnya kita dalam kondisi sadar penuh atau terbangun utuh atau disebut wakeful. Nah, ngantuk sebenarnya normal terjadi pada semua orang. Ngantuk itu adalah sinyal tubuh yang memberitahu kita bahwa kita sudah dalam kondisi harus istirahat. Tapi ngantuk berlebihan di saat kita harusnya terjaga, misalnya pada pagi, siang, atau sore hari ketika kita aktivitas, harus hati-hati adanya gangguan tidur di baliknya. Baik dokter, apa yang terjadi pada saat microsleep? Jadi pada saat terjadi microsleep episode, terjadi perubahan pada aktivitas tubuh, baik secara gelombang otak, gerakan mata, dan juga aktivitas tonus otot. Yang pertama, pada gelombang otak akan terjadi perlambatan gelombang sehingga kita akan mengalami kekurangan konsentrasi dan sulit fokus. Yang kedua, gerakan bola mata kita akan menjadi melambat atau istilahnya slow eye movement, sehingga kita akan sulit juga untuk melihat. Yang ketiga adalah aktivitas tonus otot yang terganggu. Ini berkaitan dengan postural. Jadi kita tidak mampu untuk mempertahankan postural sehingga pasien dengan microsleep episode terjadilah kepalanya lunglai, kemudian matanya dengan cepat menutup dan tidak bisa tertahankan karena memang jatuh pada kondisi tidur singkat. Tapi Bu Dokter, kan bisa diganti ngopi. Ya bisa ada pengaruh sedikit ya, karena memang kafein pada kandungan kopi atau teh itu memang sedikit banyak bisa membantu untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga menunda keinginan kita untuk tidur. Tapi hanya ngebantu sesaat aja. Karena yang terjadi yang paling penting, microsleep episode itu adalah gejala yang mengarahkan kita mungkin bisa jadi si supir ini mengalami gangguan tidur sebenarnya karena kekurangan kualitas tidur yang efektif. Jadi kalau kita lihat supir tadi, microsleep episode yang terjadi pada supir tersebut bisa disebabkan karena memang dalam kondisi kelelahan sehingga supir tersebut tidak mengalami atau mendapatkan tidur yang cukup, istirahat yang cukup yang seharusnya didapat oleh tubuh. Sehingga dia mengalami ngantuk yang tidak tertahankan ketika harusnya dia masih tetap menyetir sehingga mengurangi konsentrasinya. Tapi microsleep episode juga bisa terjadi karena gangguan tidur yang lain, yaitu tidak efektifnya tidur malam baik karena sebab apapun. Salah satunya adalah gangguan ketika akan memulai tidur yang akhirnya menyebabkan pada saat pagi, siang, atau sore hari dia jadi mengantuk berlebihan atau disebut dengan excessive daytime sleepiness. Berbahayakah microsleep ini, dokter? Baik, jadi microsleep episode memang kondisi yang tidak bisa kita sepelekan. Pada microsleep episode, kita mengalami gangguan konsentrasi dan tidur, sehingga dapat membahayakan bukan saja pada aktivitas sehari-hari. Mungkin kita microsleep saat rapat,
kekurangan konsentrasi dan kinerja kita turun, atau yang lebih berbahaya adalah terutama ketika mengemudi atau menjalankan alat-alat penting atau berat, microsleep episode dapat berujung kepada kecelakaan yang serius. Terlepas dari itu, microsleep episode adalah gejala yang mungkin mengarahkan kita bahwa sebenarnya pada individu dengan microsleep episode terjadi gangguan tidur yang perlu dicari tahu lebih detail. Waduh, kalau begitu bagaimana menghindari microsleep, dokter? Jadi ketika microsleep episode-nya terjadi terutama saat mengemudi atau mengerjakan hal-hal penting dan berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan, maka segera berhenti dan untuk istirahat. Jadi bisa cari waktu di tempat yang aman untuk bisa power nap atau istirahat kurang lebih selama 10-30 menit untuk merecharge, dan dalam 30 menit itu kita bisa dapatkan peningkatan konsentrasi, daya tahan tubuh kita juga bisa meningkat, dan tubuh kita secara minimal bisa mendapatkan proses restorasi kekuatan. Sehingga ketika kita bangun, kita akan lebih bertenaga dan dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Dan yang kedua, kalau memang harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya stimulan, boleh, tapi ingat bahwa penggunaan jangka panjang kafein, kopi, atau teh dapat menyebabkan gejala-gejala withdrawal atau gejala yang justru muncul karena kita tidak bisa lepas dari efek stimulan susunan saraf pusat. Memangnya tidur gak boleh diganti ngopi? Betul sekali, Masya Allah. Dokter, terima kasih atas penjelasan dan saran dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.